Di awal film kita dibawa ke tahun 1920-an, yang mana pada saat itu bangsa Inggris sedang menjajah India. Terlihat gubernur Inggris dengan pasukannya, yang sedang menjelajah ke desa yang dihuni suku Gon. Di sini istri si gubernur yang bernama Katie, tertarik dengan gadis kecil yang ada di desa tersebut. Diberitahu kalau gadis kecil ini bernama Mali, dan ia sangat pintar melukis henna di tangan orang lain. Kemudian Katie meminta si gubernur agar membawa Mali, karena ia sangat menyukai Mali si gadis kecil itu. Si gubernur pun memerintah anak buahnya agar memberikan 2 keping logam, sebagai pengganti Mali yang akan mereka bawa. Terlihat Mali yang tidak mau dibawa, namun Katie dan si gubernur memaksanya agar naik ke mobil. Ibu Mali yang tak mau kehilangan anaknya, dengan sekuat tenaga ia mengejar mobil si gubernur, lalu berlutut di hadapannya. Namun dengan kejam, anak buah si gubernur malah menghabisi ibu Mali. Mali sendiri hanya bisa menangis, ketika melihat ibunya terkapar sudah tak bernyawa. Beberapa hari kemudian, adegan berpindah ke kantor kolonial Inggris yang berada di kota Delhi. Terlihat di sana banyak sekali penduduk lokal yang sedang berdemo, karena gubernur Inggris sudah mempekerjakan mereka tanpa diberi upah. Di sini banyak juga prajurit lokal, yang memilih menjadi tentara Inggris di bawah kekuasaan si gubernur. Para pendemo itu semakin brutal, hingga salah satu dari mereka ada yang melempar batu, sampai membuat foto si gubernur pecah. Melihat hal tersebut, jenderal di sana pun marah, lalu meminta salah satu prajuritnya untuk menangkap orang yang melempar batu tadi. Dengan gagah perkasanya, salah satu prajurit itu maju untuk menangkap si pria tadi. Meskipun harus melawan ratusan pendemo, si prajurit tidak menyerah hingga berhasil menangkap pria tersebut. Diberitahu kalau prajurit ini bernama Rama, yang merupakan prajurit lokal. Keesokan harinya terlihat militer Inggris sedang mengadakan suatu penghargaan untuk para prajurit terbaik mereka. Meskipun kehebatan dan keberanian Rama sangat luar biasa, namun ia tidak terpilih menjadi prajurit terbaik Inggris. Hal tersebut membuat Rama kecewa, lalu melampiaskan kekecewaannya kepada Samsak. 1 minggu kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat India mendatangi asisten pribadi si gubernur Inggris. Di sini si Dewan memohon agar si Aspri menyampaikan pesan kepada si gubernur, untuk memulangkan kembali Mali, si gadis kecil yang minggu kemarin mereka bawa paksa. Mali itu berasal dari suku Gon, dan suku tersebut sangat dilindungi oleh seorang pria brutal bernama Bim. Jika si gubernur tidak memulangkan Mali, dipastikan Bim akan datang ke sini untuk membawa Mali, beserta membantai semua orang yang ada di sini termasuk si gubernur. Namun si Aspri yang songong, sama sekali tidak menggubris permintaan si Dewan, dan malah menantang Bim untuk datang ke sini. The mighty British Empire with his bow and arrows. Adegan berpindah ke suku Gon, dan ini dia Bim si pelindung suku Gon yang disebutkan si Dewan tadi. Semua orang di sana sangat menghormati Bim, karena kebaikan Bim yang selalu melindungi sukunya. Bukan hanya manusia yang tunduk kepada Bim, bahkan harimau dan serigala pun berhasil ia taklukkan karena kehebatannya tersebut. Di sini Bim mendapat kabar, kalau ada salah satu gadis bernama Mali, yang dibawa paksa oleh gubernur Inggris. Bahkan para penjajah itu juga sudah menghabisi ibu Mali, yang mencoba menghentikan si gubernur. Mendengar hal tersebut, saat itu juga Bim langsung pergi ke kota Delhi, untuk membawa kembali Mali. Sesampainya di sana, Bim berpura-pura menjadi pria culun yang bekerja di suatu bengkel. Suatu waktu Bim didatangi oleh satu prajurit Inggris, yang memerintah Bim untuk membetulkan motornya. Namun ketika motor itu hidup, bukannya dibayar akan tetapi, Bim malah dihajar oleh prajurit tersebut. Bim yang penyamarannya tak ingin terbongkar, ia pun tidak melawan dan tetap menjadi pria culun. Adegan berpindah ke militer Inggris, yang saat ini sedang rapat. Di sini si jenderal sudah mengetahui berita tentang Bim si pelindung suku Gon, yang dikenal sangat brutal dan akan menjadi masalah untuk mereka.
Kemudian Kaeti istri gubernur mengumumkan kalau ia akan menaikkan pangkat prajuritnya jika dari mereka ada yang bisa menangkap Bim si pelindung suku Gon. Mendengar hal tersebut, Rama si prajurit lokal mengacungkan diri karena ia sangat berambisi untuk menjadi jenderal di militer Inggris. Di sisi lain memperlihatkan Bim yang saat ini sedang mengintai istana si gubernur untuk mencari Mali. Tak sengaja ia melihat salah satu orang berasal dari sukunya yang sedang dipekerjakan lalu disiksa oleh prajurit. Bim sangat ingin menyelamatkan orang itu, namun tiba-tiba ada seorang bule cantik yang menghentikan kekejaman prajurit. Di sini rupanya Bim tertarik dengan bule tersebut, lalu ia berniat mendekatinya agar bisa masuk istana. Adegan kembali ke Rama dan pamannya, yang juga seorang prajurit. Ternyata saat ini mereka sedang menyamar menjadi pejuang kemerdekaan India, hanya untuk mencari Bim. Di sini Rama membuat semua orang tertarik, dengan mengatakan kalau ia sangat ingin menghabisi gubernur Inggris, agar mereka bisa segera merdeka. Semua orang pun jadi respect kepada Rama, bahkan salah satu anak buah Bim yang bernama Fikar jadi mendekati Rama. Fikar yang tidak mengetahui siapa Rama sebenarnya, ia pun meminta bantuannya untuk membebaskan Mali di istana, dan menyerang si gubernur beserta pasukannya. Jika Rama setuju, Fikar akan mengenalkannya kepada Bim, sebagai pemimpin dari mereka semua. Rama yang menyadari kalau Fikar ini salah satu anak buah Bim, ia berpura-pura akan membantunya hingga Fikar pun membawa Rama untuk bertemu dengan Bim. Namun ketika di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh prajurit Inggris. Rama pun langsung memperlihatkan kartu anggotanya, sehingga mereka diperbolehkan lewat. Fikar yang baru menyadari kalau Rama adalah militer Inggris, ia pun berlari hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Untungnya Fikar berhasil lolos, karena berlari ke tengah kerumunan. Setelah itu Fikar menceritakan semuanya kepada Bim, sehingga Bim meminta Fikar agar bersembunyi untuk beberapa hari ke depan. Sore harinya memperlihatkan seorang bocil, yang sedang terjebak akibat ada kereta api yang kecelakaan. Bim yang melihat hal itu, ia pun langsung menaiki motornya untuk menyelamatkan si bocil. Kebetulan juga saat itu ada Rama, sehingga ia pun menunggangi kudanya untuk menyelamatkan si bocil. Tanpa saling mengenal, Bim dan Rama pun bersatu untuk menyelamatkan bocil tersebut, hingga inilah aksinya. Setelah berhasil menyelamatkan si bocil, Bim dan Rama pun saling berkenalan, namun mereka sama-sama menyembunyikan identitas aslinya. Bim mengaku sebagai Vijay, dan Rama mengaku sebagai Raju. Mulai dari sinilah mereka berdua bersahabat, namun Rama tidak mengetahui siapa Bim sebenarnya, begitupun Bim yang tidak mengetahui siapa Rama sebenarnya. Hari-hari berikutnya mereka semakin dekat, namun sampai saat ini Rama tidak mengetahui kalau Bim orang yang sedang ia cari, dan Bim juga tidak tahu kalau Rama adalah prajurit yang akan menangkapnya. Di suatu waktu Bim melihat bule cantik yang dulu berada di istana. Diberitahu kalau bule ini bernama Jenny, dan Bim langsung bercerita kepada Rama kalau ia suka kepada Jenny. Rama pun langsung membantu Bim agar bisa dekat dengan Jenny, dengan menabur paku di jalanan. Setelah ban mobil Jenny bocor, Rama menyuruh Bim agar menolong Jenny, hingga mereka berdua saling berkenalan. Kemudian Bim memberikan tumpangan kepada Jenny, untuk mengantarnya ke pasar. Sesampainya di sana Jenny berterima kasih kepada Bim, lalu memberikan undangan pesta di istana untuk Bim. Melihat hal tersebut Bim pun tampak senang, karena tujuannya mendekati Jenny yaitu agar bisa masuk ke istana. I'm sorry, I can't understand what you're saying. Bye. Keesokan harinya Bim diantar Rama untuk datang ke pesta tersebut. Terlihat Jenny yang menyambut Bim dengan baik, lalu mengajak Bim berdansa. Pria bule yang menyukai Jenny ia pun tidak suka kepada Bim, sehingga dengan sengaja ia mempermalukan Bim yang tidak bisa berdansa. Rama yang tidak rela sahabatnya dipermalukan seperti itu, ia pun mengganti musik dansanya dengan koplo, sehingga Bim dan Rama pun menari ala-ala.
Setelah pestanya usai, Jenny mengajak Bim untuk ngopi sebentar di dalam istana. Mendengar hal tersebut, Bim langsung bersemangat karena tujuannya mendekati Jenny memang untuk masuk ke dalam istana. Bye. Good morning, Thomas. That was appalling behavior. Sit down. Sesampainya di sana, Bim berpura-pura lapar agar dibuatkan makan oleh Jenny. Hingga ketika Jenny ke dapur, Bim langsung mencari keberadaan Mali, si gadis kecil yang berasal dari sukunya. Di sini Bim berhasil menemukan Mali, yang sedang dikurung bagaikan seekor binatang. Ternyata selama ini, Mali hanya dijadikan sebagai hiburan untuk Katie dan si gubernur. Bim pun berjanji kalau ia akan segera mengeluarkannya, namun tidak sekarang. Singkat cerita, kini Bim kembali ke bengkel penyamarannya. Di sini Bim memerintah semua anak buahnya untuk bersiap, karena malam ini juga ia akan menyerang istana untuk menyelamatkan Mali. Berpindah ke Rama, yang kini baru saja berhasil menangkap Fikar, si anak buah Bim. Di sini Fikar disiksa habis-habisan, untuk memberitahu di mana markas bosnya yaitu Bim. Namun Fikar lebih memilih mati, daripada harus menjadi pengkhianat bangsa seperti Rama sekarang. Mendengar hal itu, Rama jadi tambah emosi hingga ia pun kembali menyiksa Fikar. Malam harinya ketika Rama lengah, tiba-tiba ada ular berbisa yang mendekati Fikar. Dengan sigap Fikar langsung menangkap ular itu, lalu melemparkannya kepada Rama. Kini Rama tergigit ular tersebut, yang bisanya sangat mematikan. Kemudian Fikar mengatakan, kalau hanya orang yang berasal dari suku Gon lah, yang tahu obat penawar bisa ular itu. Rama pun langsung berinisiatif mendatangi Bim, yaitu untuk meminta tolong agar mengantarkan Rama ke rumah sakit. Sesampainya di tempat Bim, terlihat badan Rama yang mulai melemah karena bisa ular tadi sudah menjalar ke tubuhnya. Bim yang melihat Rama sudah tak berdaya, ia langsung membawa Rama untuk dilihat lukanya. Setelah mengetahui kalau Rama tergigit ular berbisa, Bim langsung membuat obat penawar ala suku Gon, lalu meminumkannya kepada Rama. Bim juga memakaikan kalung ciri khas suku Gon kepada Rama, yang dipercaya akan mempercepat penyembuhan Rama. Dari sinilah Rama baru sadar, kalau Bim berasal dari suku Gon dan Bim jugalah orang yang selama ini ia cari. Namun tubuh Rama masih lemas, sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Bim meminta Rama agar beristirahat, sementara dirinya akan menyerang istana untuk menyelamatkan Mali, si gadis kecil. Rama pun hanya bisa bersedih, karena sahabat yang sudah ia anggap saudara, adalah orang yang harus ia tangkap. Berpindah ke istana, yang kini sedang mengadakan pesta. Kemudian Bim dan semua anak buahnya datang untuk menyerang mereka semua. Bim juga membawa semua binatang buas yang sudah ia taklukkan, untuk membantunya menyerang para prajurit Inggris. Di tengah pertempuran Bim sempat menyelamatkan Jenny, lalu memintanya agar segera pergi dari istana. Kemudian Bim dibuat terkejut, karena tiba-tiba Rama datang dengan menggunakan atribut militer Inggris. Dari sini Bim baru menyadari, kalau Rama sebenarnya prajurit Inggris yang sedang mengincarnya. Di sini Rama meminta Bim untuk menyerah saja, agar tidak ada pertumpahan darah antara mereka. Namun Bim tentu menolak, hingga terjadi pertarungan. Di tengah pertarungan, Bim berhasil terpojokkan oleh Rama. Namun Rama yang tak tega menghabisi sahabatnya sendiri, ia pun mengurungkan niatnya. Kemudian Rama memilih untuk menangkap Bim saja, lalu diserahkan kepada si gubernur. Keesokan harinya memperlihatkan Rama, yang kini dinaikkan jabatannya menjadi wakil jenderal, karena sudah bisa menangkap Bim. Rama juga kini dipercaya untuk mengatur semua persenjataan prajurit Inggris yang ada di sana. Melihat senjata yang sangat banyak, Rama pun teringat dengan masa lalunya. Saat itu ayah Rama merupakan kepala desa, yang sangat berambisi untuk mengusir para penjajah Inggris. Ayah Rama selalu melatih semua warganya untuk menguasai senjata senapan, namun hanya dengan senapan terbuat dari kayu.
Ayah Rama melakukan semua ini hanya untuk mengusir prajurit Inggris, namun sayangnya yang mempunyai senapan sungguhan hanyalah ayah Rama seorang. Rama sendiri sudah menguasai bela diri dari sejak kecil, bahkan ia sudah menguasai senapan sejak saat itu. Hingga di suatu waktu tiba-tiba prajurit Inggris datang, lalu menyerang semua orang yang ada di desa itu, termasuk ibu Rama dan adik Rama. Rama yang melihat ibu dan adiknya tewas, ia pun tak bisa menahan tangisannya, apalagi sekarang ditambah ayah Rama yang terkena tembakan. Dengan penuh amarah, Rama mengambil alih senapan ayahnya dan berhasil menembaki beberapa prajurit Inggris. Di sini ayah Rama mengatakan, jika saja semua warga kita mempunyai senapan, maka para prajurit itu akan pergi selamanya meninggalkan bangsa kita. Kemudian Rama berjanji kepada ayahnya jika dirinya sudah dewasa nanti, ia akan merebut semua persenjataan Inggris untuk dibagikan kepada penduduk desa ini. Setelah itu ayah Rama memasang bom di badannya, lalu meminta Rama agar menembaknya ketika si ayah sudah dikepung oleh prajurit Inggris. Kemudian si ayah pun berhasil dikepung, lalu dengan penuh air mata Rama harus menembak ayahnya sendiri agar bom itu meledak. Pada akhirnya semua prajurit Inggris yang ada di sana pun tewas, sedangkan sebagian warga desa berhasil selamat. Beberapa tahun kemudian kini Rama pun sudah dewasa, dan sekarang ia mempunyai kekasih yang bernama Sinta. Di sini Rama meminta izin kepada seluruh warga desa dan Sinta kekasihnya, kalau ia akan menyamar menjadi prajurit Inggris, lalu ia bertekad kuat untuk menjadi jenderalnya. Dengan cara itu Rama akan menguasai semua prajurit dan persenjataan Inggris, sehingga ia dapat mengambil semua senjata untuk dibagikan kepada semua warga desanya. Jadi selama ini Rama bukanlah pengkhianat bangsa, namun ia hanya sedang berpura-pura untuk mengambil persenjataan Inggris. Adegan kembali ke sekarang, yang mana kini Rama sedang menulis surat untuk Sinta. Di dalam surat itu Rama mengabarkan semua pencapaiannya, dan sebentar lagi ia akan kembali kepada Sinta. Keesokan harinya Rama ditugaskan oleh gubernur, untuk memberikan hukuman cambuk kepada Bim. Dalam lubuk hatinya Rama sendiri tidak tega melakukan hal ini kepada sahabatnya, namun demi semua rahasianya agar tidak terbongkar, ia pun melakukannya. आपसे तहे दिल से माफी मांगेगा and will beg the governor for mercy. Setelah beberapa cambukan, Rama meminta Bim untuk bersujud saja kepada gubernur, agar ia diampuni. Namun Bim menolak, karena ia lebih baik mati daripada harus bersujud kepada penjajah. Mendengar itu semua terlihat Rama yang meneteskan air mata, karena dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia tidak tega melakukan semua ini. Untungnya cambukan itu harus terhenti, karena semua warga yang melihat Bim disiksa melakukan unjuk rasa, hingga terjadi keributan. Malam harinya memperlihatkan Rama yang kini mendapat tugas, untuk mengantarkan sebagian persenjataan Inggris ke kamp mereka yang ada di Mumbai. Kesempatan inilah yang akan Rama gunakan, untuk membawa kabur semua senjata itu, lalu dibagikan ke para warga desanya. Namun Rama juga harus dilema, karena Bim akan dihukum mati 2 hari lagi. Jika Rama pergi ke Mumbai, maka dirinya tidak akan bisa menyelamatkan Bim. Pada akhirnya Rama pun harus mengubur semua mimpinya, karena kini ia lebih memilih menyelamatkan Bim dari hukuman mati. Keesokan harinya Rama memberi saran kepada si gubernur, kalau sebaiknya mereka mengeksekusi Bim di tepi pantai. Karena jika hal itu dilakukan di sini, maka warga pasti akan kembali berdemo. Rama juga menyarankan, agar hukuman itu dilakukan di hadapan Mila si gadis kecil, supaya Mila tahu kalau pelindung desa mereka kini sudah tewas. Mendengar hal tersebut, si gubernur pun menyetujui saran dari Rama. Namun sebenarnya Rama mengatakan semua itu, karena ia sudah mempunyai rencana untuk membawa kabur Bim dan Mila. Malam harinya terlihat Bim yang dinaikkan ke mobil, untuk dibawa ke tepi pantai. Namun sebelum mobil itu berangkat, Paman Rama diam-diam memberikan silat kepada Bim, agar ia bisa melepaskan tali di lengannya. Keesokan harinya terlihat Rama dan si gubernur beserta anak buahnya,
pergi ke tepi pantai karena hari ini adalah hari di mana Bim akan dieksekusi. Namun ketika di tengah perjalanan, Rama membuat salah satu pohon kelapa terjatuh untuk mencelakai si gubernur. Sayangnya si gubernur masih selamat, hingga sekarang si gubernur baru sadar kalau Rama berada di pihak Bim. Dengan sigap si gubernur langsung menembak mobil Rama, hingga membuatnya terguling. Dengan sekuat tenaga Rama lari ke lokasi eksekusi Bim, namun ia harus menghadapi beberapa prajurit Inggris yang mengejarnya. Sedangkan Bim sendiri kini berhasil memutuskan tali yang mengikat tangannya, lalu menghajar para prajurit yang akan mengeksekusinya. Tak lama kemudian terlihat Rama juga yang sudah berhasil melumpuhkan prajurit yang mengejarnya, lalu berlari ke lokasi Bim bersama Mali. Bim yang mengira kalau kedatangan Rama untuk kembali menangkapnya, dengan sekuat tenaga ia pun menghajar Rama hingga membuatnya terkapar. Kemudian Bim berhasil pergi sambil membawa Mali, sedangkan Rama harus tertangkap karena ia terluka cukup parah. Adegan berpindah ke beberapa bulan kemudian, yang mana sampai saat ini militer Inggris belum berhasil menangkap kembali Bim. Sedangkan Rama sendiri kini dijadikan tawanan, dan selalu diperlakukan seperti binatang setiap harinya. Kemudian Rama dipindahkan ke sel tahanan lebih sempit, yang berada di bawah tanah. Di sisi lain memperlihatkan Bim dan Mali, yang kini selalu berpindah-pindah desa agar tidak diketahui oleh prajurit Inggris. Hingga saat ini Bim singgah di desa Visaka, yang mana desa ini merupakan desanya Rama. Tak lama kemudian desa Visaka didatangi oleh ratusan prajurit Inggris, untuk mencari keberadaan Bim. Kebetulan sekali saat ini Bim singgah di rumah Sinta, yang merupakan kekasihnya Rama. Di sini Sinta menghadapi para prajurit itu, lalu berbohong dengan mengatakan kalau di desa ini sedang ada wabah penyakit menular. Mendengar hal tersebut, para prajurit Inggris pun bergegas pergi, karena mereka takut tertular. Setelah semua prajurit pergi, Sinta mendatangi Bim lalu menceritakan kalau ia mempunyai kekasih yang bernama Rama. Rama sampai rela meninggalkan desa ini, hanya untuk berpura-pura menjadi prajurit Inggris, agar bisa merebut semua persenjataannya. Di sini Bim langsung menyadari kalau Rama yang dimaksud Sinta adalah Rama sahabatnya. Sinta juga menceritakan bagaimana Rama dan ayahnya dulu berjuang, hanya untuk mengusir para penjajah Inggris. Kemudian Sinta tiba-tiba menangis, karena ia baru mendapat surat dari si gubernur, kalau Rama akan dihukum mati pada hari besok. Mendengar semua itu, Bim baru sadar kalau Rama sebenarnya orang baik. Rama hanya sedang menyamar menjadi prajurit, untuk mencuri persenjataan Inggris. Di sini Bim yang merasa bersalah, ia pun berjanji kepada Sinta kalau sekarang juga Bim akan pergi ke istana, untuk menyelamatkan Rama. Beberapa jam kemudian, memperlihatkan Bim yang secara diam-diam mencoba masuk ke istana. Perlahan-lahan Bim merangkak, untuk mencari di mana Rama dikurung. Bim yang juga pernah dikurung di tempat tersebut, tak butuh waktu lama ia pun berhasil menemukan Rama. Bim langsung menangis sejadi-jadinya, karena ia merasa sangat bersalah kepada sahabatnya itu. Kemudian Bim membobol pintu penjara tersebut, lalu menggendong Rama yang saat ini tidak bisa berjalan, karena kakinya terluka parah akibat siksaan dari si gubernur. Ketika akan kabur, Bim dan Rama harus dikepung oleh prajurit istana, hingga inilah aksi mereka berdua. Setelah itu mereka melarikan diri ke hutan, untuk mengobati dulu kaki Rama. Dengan cepat Bim langsung memberi ramuan ala suku Gon, dan hanya dengan hitungan menit kaki Rama berangsur membaik. Di waktu yang sama, tiba-tiba asisten pribadi si gubernur dan pasukannya datang, hingga terjadi lagi pertempuran. Pada akhirnya Bim dan Rama berhasil menghabisi asisten pribadi si gubernur, beserta seluruh pasukannya. Kemudian Bim menaiki motor, sedangkan Rama menunggangi kuda untuk menyerang si gubernur di istana. Hingga ketika akan sampai, inilah yang dilakukan mereka berdua.
Akibat ledakan tersebut, Katie istri si gubernur tewas, hingga kini hanya menyisakan si gubernur seorang. Bim yang mengetahui kalau Rama sangat ingin merampas semua persenjataan Inggris, ia pun memilih untuk membawa semua senjata itu. Sedangkan Rama sendiri kini berhadapan dengan si gubernur, dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya memperlihatkan Rama dan Bim, yang sekarang berhasil membawa seluruh persenjataan Inggris ke desanya. Rama pun berhasil menepati janji kepada mendiang ayahnya, yaitu memberikan senjata kepada seluruh warganya. Sedangkan Bim juga kini berhasil menyelamatkan Mali si gadis kecil, untuk dibawa pulang kembali ke sukunya. Sebelum berpisah Rama dan Bim pun mengadakan pesta, lalu mereka menari ala-ala, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.